Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk presentasi di pertemuan terakhir ini. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi udah kenal nggak sayang-sayang, jadi perkenalkan, nama saya Nanda Aprodita Saragi, teman saya Putri Koirunisa Harahap, Tanya Ananda Syafira, dan Muhammad Reza Syahputra. Baiklah, adapun materi presentasi yang akan kami sampaikan pada hari ini ialah mengenai pasar modal. Yang pertama ialah pengertian pasar modal. Definisi pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang seperti saham, obligasi, waran, RAIK, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya investor sebagai pemilik dana dan perusahaan atau institusi yang memerlukan dana. Pasar modal berbeda dengan pasar uang. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Yang berikutnya adalah perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam sejarah pasar modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Efek Bengits, pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada Desember 1912, Amsterdam's Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang diidentikan sebagai aktivitas pasar modal sudah ada sejak tahun 1912 di Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar abad awal ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah, maka pemerintah kolonial waktu itu mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, akhirnya berdiri secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 dan bernama Vereniging voor den Effectenhandel atau Bursa Efek, dan langsung memulai perdagangan. Efek yang diperdagangkan pada saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda serta obligasi pemerintah
Belanda. Bursa Batavia dihentikan pada Perang Dunia yang pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dan menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1977. Bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal, institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseroan terbesar sebesar 10% sampai 20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go publik. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital gain, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham atau bukti penyertaan modal. Pada tahun 1988, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Deregulasi yang mengaruhi perkembangan pasar modal antara lain Fakta 27 tahun 1988 dan Akses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal meliputi pokok-pokok. Yang pertama, kemudahan syarat go publik antara lain laba tidak harus mencapai 10%. Yang kedua, perkenalkan bursa paralel. Yang ketiga, penghapusan pungutan seperti fee, pendaftaran, dan pencatatan di bursa yang sebelumnya dipungut oleh Bapepam. Yang keempat, investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go publik. Yang kelima, saham boleh diterbitkan atas unjuk. Yang keenam, batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum ditiadakan. Yang terakhir, proses emisi sudah diselesaikan Bapepam dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak dilengkapi persyaratan. Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham diswastanisasi menjadi PT Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawasan Pasar Modal. Lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga yang terlibat di pasar modal terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawas terhadap lembaga-lembaga seperti bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, reksadana, perusahaan efek dan perorangan. Dan yang ketiga, memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Lembaga yang terlibat di pasar modal yang kedua yaitu Lembaga Penunjang Pasar Perdana. Lembaga penunjang pasar perdana terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu penjamin emisi efek. Tugas penjamin emisi efek antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar, dan jangka waktu efek atau obligasi dan sekuritas kredit. Yang kedua, dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Yang ketiga, mengatur penyelenggaraan emisi atau pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Lembaga penunjang pasar perdana yang kedua yaitu akuntan publik. Tugas akuntan publik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan Bapepam. Yang ketiga, memberikan petunjuk pelaksanaan cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. Lembaga penunjang pasar perdana yang ketiga yaitu konsultan hukum. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek hukum emiten,
dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Yang keempat yaitu notaris. Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang kelima yaitu agen penjual. Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang, broker atau dealer yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan penilai. Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktifanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Lembaga yang terlibat di pasar modal yang ketiga yaitu lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dalam emisi obligasi, di samping lembaga penunjang untuk emisi saham, juga dikenal lembaga sebagai berikut. Yang pertama yaitu wali amanat atau trustee. Adapun tugas wali amanat diantaranya adalah sebagai berikut: menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterimanya olehnya sebagai jaminan, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten, melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya, melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran, mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten, membuat perjanjian perwali amanatan dengan pihak emiten, memanggil rapat umum pemegang obligasi atau RUPO apabila diperlukan. Yang kedua yaitu penanggung atau guarantor. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketiga yaitu agen pembayar atau paying agent. Agen pembayar bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Lembaga yang terlibat di pasar modal yang keempat yaitu lembaga penunjang pasar sekunder. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang pasar sekunder diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pedagang efek. Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga, serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. Yang kedua yaitu perantara perdagangan efek atau broker. Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini, broker mengenakan fee kepada investor. Yang ketiga, perusahaan efek. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas atau securities company dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek atau underwriter, perantara pedagang efek, manajer investasi, atau penasihat investasi. Yang keempat yaitu biro administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer, pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten. Yang kelima yaitu reksadana atau mutual fund, merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut, diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana. Selanjutnya, produk-produk di pasar modal. Produk atau surat berharga, pasar modal yang lazim diperdagangkan bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu surat berharga yang berbentuk kepemilikan dan surat berharga yang berbentuk uang. Instrumen atau produk yang ditransaksikan dalam pasar modal memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau dikenal dengan istilah long term instrument. Jadi, beberapa produk yang ada dalam pasar modal diantaranya yaitu yang
Yang pertama, saham biasa atau common stock. Pengertian saham biasa adalah tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri dari saham biasanya adalah memiliki hak suara, perusahaan mendapat keuntungan, dividen mendapat keuntungan, dan mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Salah satu jenis saham biasanya yaitu saham unggulan atau blue chips, merupakan yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang sudah lama menunjukkan kemampuan dalam memperoleh keuntungan dan membayar dividen. Contohnya dari saham unggulan yaitu PT HAM Sempurna, PT Telkom Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Unilever Tbk. Yang kedua, bukti right atau right issue. Pengertian right issue adalah hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten bagi pemodal, dikenalkan sebatas hak, maka investor yang terkait tidak diharuskan membelinya, dibandingkan dengan dividen yang secara otomatis diterima oleh pemegang saham. Keuntungan atau imbalan yang diterima oleh pembeli right issue adalah sama dengan imbalan saham, yaitu dividen atau capital gain. Risiko investasi right issue yang dihadapi oleh investor adalah rugi dalam jual beli saham atau capital loss atau menurunnya dividen per saham. Yang ketiga, obligasi atau bonds. Pengertian obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Keuntungan obligasi berupa bunga dikenal dengan istilah kupon yang biasa dibayar tahunan, semesteran, dan bisa juga triwulan. Obligasi juga dimungkinkan mendapatkan capital gain. Layaknya saham, obligasi memiliki perjanjian yang mengikat antara kedua pihak, yaitu pihak pemberian pinjaman, penerbitan obligasi, dan pihak penerimaan pinjaman. Penerbitan obligasi akan menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan aturan-aturan yang ditentukan seperti jatuh tempo pelunasan, bunga yang dibayarkan, dan besarnya pokok utang. Yang keempat, saham preference atau saham istimewa atau preferred stock. Saham preferred adalah saham yang memberikan hak spesial atau hak prioritas pilihan kepada pemegangnya. Hak apa sajakah itu? Di antaranya seperti hak menukar sahamnya dengan saham biasa, hak untuk mempengaruhi manajemen dalam pencalonan pengurus, hak untuk didahulukan mendapatkan dividen. Hak untuk mendapatkan dividen adalah jumlah tetap dan resiko yang lebih kecil dibandingkan saham biasa. Dengan kata lain, saham preferred adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Maksudnya adalah di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, di sisi lain juga mempunyai karakteristik saham biasa. Yang kelima, ada warrant atau warrant. Warrant adalah hak untuk membeli saham, biasanya pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Warrant biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya. Contoh obligasi dan saham. Tujuan diterbitkan warrant adalah supaya menarik pemodal untuk membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten. Tentu investor akan senang menginvestasikan dananya di pada suku bunga tinggi. Yang keenam, reksadana atau mutual fund. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek. Keuntungan dari investasi reksadana akan didapat dari 3 sumber pokok, yaitu dividen, peningkatan nilai, aktivitas bersih atau NIB, dan capital gain. Nilai aktivitas bersih atau NIB sendiri adalah perbandingan total dari nilai investasi yang dilakukan manajer investasi dan total volume reksadana yang diterbitkan. Proses penawaran umum. Go public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau terbuka. Ada beberapa proses yang harus dilalui perusahaan untuk go publik, antara lain, yang pertama, tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go publik. Pada tahap yang paling awal, perusahaan perlu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go publik. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya perusahaan menunjuk penjamin melaksanakan emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go publik. Yang kedua,
Tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini, perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten penawaran saham kepada masyarakat, penawaran saham di pasar perdana atau IPO. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam membeli saham perusahaan yang akan go publik. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham, sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 500 juta saham. Maka terdapat kelebihan permintaan atau oversubscribe. Supaya adil, maka biasanya dilakukan penjatahan atau allotment. Yang keempat, tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan, pasar modal merupakan tempat bertemunya investor sebagai pemilik dana dan perusahaan atau institusi yang memerlukan pasar modal berbeda dengan pasar uang atau money market. Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan merupakan pasar yang abstrak. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Produk atau surat berharga pasar modal yang lazim diperdagangkan bisa kita kelompokkan menjadi 2, yaitu surat penghargaan yang berbentuk kepemilikan dan surat berharga yang berbentuk uang. Instrumen atau produk yang ditransaksikan dalam pasar modal memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau dikenal dengan istilah long term instrument. Go public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Dengan menawarkan saham kepada publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau terbuka. Baiklah, sekian yang bisa kami presentasikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom chat. Kami mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.